Pak, kula enten oleh-oleh jenengan nggo. Oh. Niki kaos saking kula nggih. Mugi terus kenalan. Kenang-kenang lewati lembah itu ya, yang banyak pepohonannya dan mirip seperti hutan. Akhirnya kita sampai berada di kawasan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kita akan mencoba berjalan ke kawasan ini. Ternyata di desa ini tuh banyak banget lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi untuk kita nikmati keindahan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dilancarkan ibadah puasanya, dan tentunya dimurahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai banyak tempat indah dan bersejarah. Selain Candi Borobudur sebagai salah satu warisan budaya terbesar di dunia yang berdiri di kawasan kabupaten ini, ternyata Kabupaten Magelang dikepung oleh beberapa gunung dan pegunungan. Salah satunya adalah Gunung Merbabu yang berada di sebelah barat daya ibu kota kabupaten. Dalam episode kali ini, Cerita Desa Indonesia akan mengajak Sobat Desa sekalian untuk berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Akses jalan menuju desa-desa di kawasan ini harus diawali dengan melewati hutan pinus yang masih sangat asri. Bagaimana kondisi warga di Desa Tejosari ini? Simak selengkapnya video ini sampai selesai ya. Sobat Desa, inilah salah satu perjuangan ketika kami akan menuju ke sebuah desa yang lokasinya itu jauh dari kota dan juga jauh dari pusat keramaian. Ini adalah salah satu contoh ketika kami akan menuju ke sebuah desa. Kita harus melewati hutan yang di kanan kirinya itu adalah pohon-pohon yang sangat besar, tinggi, dan hampir tidak ada sinar matahari di sini Sobat Desa. Waduh. Dan jalanannya ini alhamdulillah ya, kita dapat jalan beton. Biasanya itu jalanannya nggak beton kayak gini, langsung tanah, bahkan langsung bebatuan. Maka dari itu kami mohon doa kepada Sobat Desa semuanya agar selama kami menjelajahi pedesaan yang ada di Indonesia, terutama untuk saat ini kan di wilayah Jawa Tengah DIY ya, itu senantiasa diberikan kemudahan, keselamatan, kesehatan, dan keberkahan, sehingga kami bisa selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat serta menghibur bagi Sobat Desa semuanya. Satu desa sejuta cerita. Sobat Desa, pedesaan lereng Gunung Merbabu di Kecamatan Ngablak ini relatif lebih landai dibandingkan pedesaan lereng Gunung Merbabu di wilayah Kecamatan Selo. Meskipun lebih landai, akan tetapi lokasi desanya tidak kalah subur dengan desa-desa lainnya di lereng Gunung Merbabu. Mayoritas warga desa adalah seorang petani yang menanam komoditas pertanian sayuran. Kondisi ladang pertaniannya tidak terlalu terjal jika dibandingkan dengan lahan pertanian di kawasan lain desa-desa lereng Gunung Merbabu. Pedesaan ini lingkungannya masih sangat asri dan kental dengan nuansa pedesaan khas Jawa Tengah seperti rumah kayu, jalan setapak, keramahan warga, dan tentunya suara hewan-hewan seperti burung dan jangkrik yang masih sangat dengan mudah bisa kita dengar. Nah Sobat Desa, tadi setelah kita melewati lembah itu ya, yang banyak pepohonannya dan mirip seperti hutan, akhirnya kita sampai di sini. Kita putar dulu ya. Jadi kita sampai di sebuah dusun. Kita belum tahu nih apa nama dusunnya ini. Ini dusunnya ini tersembunyi di sebuah hutan. Nah, kami menyebutnya hutan karena tadi kita lewat hutan-hutan. Nah, ini adalah rumah pertama yang kita lewati Sobat Desa. Dan di depan sana itu ada bapak-bapak. Sepertinya cocok nih kalau kita coba tanya ke bapaknya nih. Yuk kita coba samperin. Let's go.
Ada orangnya tuh. Kula nuwun. Nuwun, Pak. Sawek napa, Pak? Alhamdulillah garing-garing. Oh, garing-garing. Ngapunten kula jalan-jalan teng daerah mriki. Nggih. Mau teng pundi? Kopeng. Kalih teng Ketep. Nah, terus jajal munggah mriki. Kalih nomor video. Pak sinten namanya, Pak? Pak Tumari. Pak Tumari niki griyane jenengan, Pak? Nggih. Weh, griyane saya, Pak. Wah, unik niki. Niki desa nun apa, Pak, namine, Pak? Halo. Desa nun apa namine? Klimahan. Klimahan dereke pundi? Ngablak ngian. Dereke ngablak. Ngablak. Kecamatan. Oh, kecamatan ini. Desane nun apa, Pak? Desane Tejosari. Tejosari. Oh, nggih nggih. Nek sing ngandhap niku nggih pun benten. Niku nggih tasih nganu. Tejosari ngian. Tejosari. Oh, niki sek napa nih, Pak? Niku pas ngatas. Oh, ngonten. Niki bibit napa niki, Pak? Sayuran apa, Pak? Niki nganu. Sawit. Bakcai. Oh, bakcoy. Oh, niki ajeng ditandur piyambak, Pak. Nggih. Oh, ngonten. Berapa hari, Pak? Misale saking nandur niki nganti dados kecambah niki tukulan ngenten niki. Nggih. Nggih. Seminggu enten. Kae palingan nggih. Kali dosa dinten. Oh, kalih dosa dinten. Mulai Pun mulai tanem nggih. Oh, nggih nggih. Kula semarep jenengan wah kok koyone unik kan. Kula jarang, Pak, semarep ngoten iki. Kula asli Jogja. Oh, Jogja. Nggih, kula tinggal teng Jogja ning asine Muntilan mriku. Magelang yen. Wonten Oh, Muntilan ning apa? kuliah Kuliah tinggal teng Jogja nggih. Niki sek jalan-jalan teng daerah mriki kula, Pak. Jogjane Maroboro napa? Wah, anu nggih caket Malioboro kula. Caket nggih daerah mriku kula. Oh, prane kula nggih Teng Jogja nggih. teng Jogja teng Maroboro niki. Oh, teng ngene apa, Pak? Niku nggih napa nggih? Mboten ngertos. Oh, nyambut gamel. Nggih, nyambut. Oh, lah teng griya kalih sinten, Pak? Kalih garwane. Kula kali garwane Oh. pengen Nggih, nggih, nggih. nyebutane sing setuju. Pak, kula enten oleh-oleh jenengan nggo. Oh, Niki kaos. Saking kula nggih. Muga iki terus kenalan, kenang-kenangan saking kula. Kula tak nyobi jalan-jalan mulai. Pak, nek kula lurus, mungkin judulnya pundi? niku lurus. Nggih, Niku yang kiri jalan. nggih. Niku di Tawangsari. Oh, ngandhap nggih. Njur niku nek Sing lurus? sing lurus lak Nggih. enten pertigaan malih. Nggih. Niku sing ngiri dugi Lodo Sewu, Nggih. sing anan dugi Jogonayan Geniang. Oh, saged genian nggih. Oh, Saged. kula wau saking genian, Pak. Medun mriki judule mriku niku nggon masjid berarti niku. judule nganu. Pojok niku, Pak. Sing ngenten masjid niku. Napa namine niku? Anu niki. Niku lah pokoke nggon masjid niku lah. Bekas niku. Nggih, daerah mriku wau kula sek istirahat teng mriku ngoten. Nggih pun Pak, kula pamit riyin. Nggih. Nginjing nek enten kesempatan kula dolan mriki angsal to, Pak. Nggih, ah. Oh, angsal. Nggih pun kula pamit riyin nggih, Pak. Yo, Matur nuwun Mas. sangat nggih. Monggo, Nuwun, Pak. Mas. Sami-sami. Nuwun, nggih. Monggo, Pak. Betul, Nggih. Nuwun. Ya, sobat desa, jadi ternyata di desa ini tuh banyak banget lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi untuk kita nikmati keindahan alamnya. Nah, salah satunya di desa ini nih rumahnya bapaknya tadi. Nah, selanjutnya kita akan berjalan-jalan lagi. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu ikuti cerita desa Indonesia. Sobat desa, sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini agar sobat desa tidak ketinggalan update terbaru dari cerita desa Indonesia.
Sobat desa, kita lagi jalan-jalan di sebuah desa nih. Mau Pak? Ya, di depan kita itu ya, yang gede itu adalah Gunung Andong ya Sobat desa. Jadi bisa dipastikan saat ini kita masih berada di kawasan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kita akan mencoba berjalan ke kawasan ini ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu dengan masyarakat dan juga bisa bersilaturahmi. Kalian penasaran? Yuk lanjut kita jalan. Nah Sobat desa, di sini tuh rumahnya itu mayoritas masih menggunakan kayu. Nah di samping kanan ini kita bisa melihat bahwa masih menggunakan karung ya sebagai tempat untuk menyimpan pupuk atau rabuk. Nah yuk kita coba jalan ke sana. Saat ini cuacanya cerah Sobat desa. Cerah tapi sudah mulai mendung. Wah ini rumahnya masih sangat tradisional nih Sobat desa nih. Tuh ya kan. Wah ini nggak ada warga po ya. Wih Masya Allah. Ini rumahnya masih terbuat dari kayu Sobat desa. Dan rata-rata di kawasan ini menggunakan ini nih, parabola sebagai penangkap sinyal. Karena kalau nggak pakai parabola di sini lumayan susah Sobat desa untuk dapat sinyal TV. Ya, video ini dibuat sekitar pukul 2.30. Jadi sepertinya warga masyarakat di kawasan ini sudah beristirahat ya. Kalau nggak istirahat ya berarti sudah ke ladang lagi. Seru Sobat desa jalan-jalan di desa itu. Sobat desa, petualangan kita untuk mengetahui keindahan alam dan kerukunan masyarakat pedesaan di sepanjang lereng Gunung Merbabu saat bulan Ramadan ini belum selesai. Perlu kami sampaikan bahwa selama bulan Ramadan, konten Cerita Desa Indonesia akan mengalami perubahan waktu unggah, yaitu dari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kita akan mulai berpetualang ke pedesaan lereng Gunung Merbabu lainnya yang masih jarang diketahui dan masih sangat terjaga kelestarian alam maupun budayanya. Maka ikuti terus Cerita Desa Indonesia setiap sore ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!